Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Valens Agino CMF, yang hari ini akan membawakan 1-2 intisari dari bacaan Injil hari Minggu ini. Yang menjadi teks dasar refleksi kita pada hari ini adalah dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Teks ini berbicara tentang ucapan bahagia dan peringatan, atau sering kita sebut sabda bahagia dan ucapan-ucapan celakalah. Teks hari ini bisa dibagi dalam 2 bagian penting. Bagian pertama yang berkaitan dengan ucapan bahagia dari ayat 20 sampai ayat 23. Sedangkan bagian kedua tentang peringatan celakalah dari ayat 24 sampai ayat 26. Bagian pertama ditutup dengan acuan atau referensi kepada perlakuan nenek moyang orang Yahudi kepada para nabi. Sedangkan bagian kedua ditutup juga dengan referensi bagaimana nenek moyang orang Yahudi memperlakukan nabi-nabi palsu. Sehingga jika kita lihat dari struktur teks, ucapan bahagia lalu ditutup dengan referensi perlakuan terhadap para nabi. Kemudian ucapan celakalah ditutup dengan referensi perlakuan nenek moyang terhadap nabi-nabi palsu. Sehingga kalau dari struktur ini kita melihat bahwa teks yang kita bacakan hari ini dikemas dalam satu bingkai kenabian. Dengan demikian, ucapan-ucapan bahagia dan ucapan-ucapan celakalah bisa direfleksikan dari perspektif seruan kenabian. Kalau kita lihat dari perspektif seruan kenabian, kita bisa lihat nanti kenapa Yesus mengatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Begitu juga yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Begitu juga dengan mereka yang dibenci karena nama anak manusia." Dan di belakang itu ada satu kemasan yang sangat menarik, seruan kenabian, seruan profetis. Juga bagian kedua kita lihat tentang celakalah. Misalnya, celakalah kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Atau celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Atau celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Hati-hati dengan kemasan-kemasan dari sabda bahagia, ucapan-ucapan bahagia, dan peringatan-peringatan celakalah. Jika kita tidak paham dengan baik, maka kita akan cenderung langsung mengatakan bahwa jika ada orang miskin, maka mereka yang paling berbahagia. Jika ada orang kaya, mereka adalah orang yang paling celaka. Kenapa saya sampaikan itu? Tergantung bagaimana kita merefleksikannya, dari perspektif mana. Yesus Kristus memiliki orang-orang favorit. Orang-orang favoritnya itu adalah orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang yang dikucilkan, dipinggirkan. Mereka itu diterima oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam sabda bahagia, mereka inilah yang disebut yang berbahagia, karena mereka yang memiliki kerajaan Allah. Sedangkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, seringkali orang kaya itu dianggap sebagai orang yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Misalnya orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Atau kita lihat bagaimana kisah orang kaya dengan Lazarus, si pengemis yang borok itu. Di situ kita lihat bahwa kesan
untuk orang-orang kaya memang di mata Yesus pada saat itu atau dalam perjanjian baru termasuk orang-orang yang bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dilihat dari perspektif kenabian, kita bisa lihat kenapa orang miskin disebut berbahagia, atau kenapa mereka yang lapar justru yang dipuaskan dan disebut berbahagia. Kenapa yang sekarang ini menangis disebut sebagai orang yang berbahagia dan mereka akan tertawa. Kalau kita lihat dari perspektif kenabian dan kita kembali ke bacaan pertama dalam minggu ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia bab 17, sebetulnya sangat jelas, ya. Mereka yang diberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Dan mereka yang miskin, yang menangis, mereka tidak mempunyai kekuatan lain selain mengandalkan Tuhan. Mereka itu lebih beriman. Kenapa? Karena mereka tidak tergantung pada kekuatan sendiri. Sedangkan mereka yang boleh dikatakan terkutuk adalah mereka yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan yang mereka miliki. Di sini bisa kita lihat kalau orang kaya yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kekayaannya untuk hidup di dunia ini, maka mereka itu akan disebut yang celaka atau terkutuk. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Orang-orang sederhana, mereka tidak memiliki kekuatan seperti orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki kuasa atau orang-orang yang semua berkecukupan. Mereka selalu merasa kurang, tapi kurang bukan karena mereka mau mencari sesuatu yang lebih, tapi kurang dan sambil membiarkan Allah bekerja di dalam diri mereka. Sehingga mereka ini disebut berbahagia yang diselamatkan karena mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan mereka yang kaya itu mengandalkan diri sendiri dan kekuatan kekayaannya, dan kita tahu bahwa kekayaan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, maka mereka itu yang berbahagia, kita yang berbahagia. Tapi kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan kekayaan, maka kekayaan itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa memberi kebahagiaan kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudariku yang terkasih, sehubungan dengan bagian mereka yang merasa dibenci atau dikucilkan atau ditolak karena anak manusia. Ya. Di sini orang-orang yang mengandalkan anak manusia, Tuhan Yesus itu sendiri, mereka tidak mau mengabaikan atau mengorbankan dia hanya demi kesenangan pribadi atau demi menyenangkan orang lain. Kebenaran keselamatan yang mereka tahu, kebenaran keselamatan yang mereka yakini, itu yang mereka pertahankan walaupun dibenci karena itu, walaupun dikucilkan karena itu. Ya, tapi mereka mempertahankan kebenaran keselamatan. Kalau kita beropsi atau memilih pada keselamatan, maka keselamatan kita akan dapat. Tapi kalau kita memilih beropsi kepada yang lain yang tidak membawa keselamatan, maka keselamatan tidak akan didapat. Nah, itulah seruan-seruan profetis, seruan kenabian yang bisa ditawarkan kepada kita pada saat ini. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup, bukan diri sendiri. Maka kita akan disebut yang berbahagia. Kalau kita mengandalkan diri sendiri dan yang kita miliki, maka kita tidak bisa diselamatkan. Karena yang kita miliki itu, khususnya kekayaan, tidak bisa memberikan keselamatan eskatologis atau keselamatan kekal. Mari kita mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati dan tidak mengandalkan diri sendiri supaya kita tidak merasa terkutuk dalam hidup. Semoga dan Tuhan memberkati.